Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nazifa Akila dari kelas 10 ADP 3. Sini saya akan menjelaskan materi dari mata pelajaran matematika, yaitu mengenai sistem pertidaksamaan dua variabel linear kuadrat, atau disingkat dengan SPT-DVLK. Baiklah, soalnya adalah soal linearnya 2x ditambah 3y besar sama dengan 12. Nah, soal kuadratnya, y kecil sama dengan min x kuadrat ditambah 2x ditambah 8. Nah, cara jawab pertama kali itu kita menjawab yang linearnya dulu. Nah, jadi kita mengubah pertidaksamaan itu ke bentuk persamaan. Jadi, 2x ditambah 3y besar sama dengan 12 kita ubah menjadi 2x ditambah 3y sama dengan 12. Jadi tanda ini kita ubah ke sama dengan. Selanjutnya menentukan titik potong sumbu x. Jadi kalau kita menentukan titik potong sumbu x, y-nya itu sama dengan 0. Jadi 2x ditambah 3y sama dengan 12. 2x ditambah 3y, y-nya ini kita ubah menjadi 0, jadi 3 dikali 0 sama dengan 12. Karena 3 dikali 0 itu hasilnya 0, sudah habis, jadi 2x ini kita turunkan ke bawah. Jadi 2x sama dengan 12, x 12 dibagi 2, yang 2 tanda 2x ini, x-nya di sini, 2-nya kita turunkan ke bawah, kita bagi, dan hasilnya itu sama dengan 6. Jadi x-nya itu sama dengan 6, y-nya itu 0. Selanjutnya kita menentukan titik potong sumbu y, x sama dengan 0. Jadi 2 dikali 0 ditambah 3y sama dengan 12. Jadi 3y sama dengan 12, y-nya kita turunkan dan 3 kita letakkan di sini. Jadi 12 dibagi 3 itu sama dengan 4. Jadi x-nya adalah 0,4. Nah, selanjutnya itu uji titik x, y. Tanda x-nya ini kita jadikan 0 dua-duanya. Jadi 2x ditambah 3y besar sama dengan 12. Kita ubah jadi 2 dikali 0 ditambah 3 dikali 0 besar sama dengan 12. Nah, jadi karena dikalikan 0, jadi hasilnya 0. Kita turunkan ke bawah, 0 besar sama dengan 12. Jadi 0 besar sama dengan 12 itu salah ya, karena 12 lebih besar daripada 0, sedangkan di sini tuh 0 lebih besar daripada 12. Jadi ini salah. Nah, grafiknya itu seperti ini. Kita ambil dari sini x, y 6,0. Jadi 6 di sini y-nya 0 dan 6 di sini x-nya 6. Nah, selanjutnya itu dari y, x-y-nya itu 0,4. Jadi x-nya 0 di sini dan y-nya 4 di sini. Jadi kita garis dari sini ke sini, dan karena pernyataannya ini salah, jadi kita arsirnya keluar. Selanjutnya itu pertidaksamaan kuadrat. Nah, soalnya itu dari yang ini kita ambil x kecil sama dengan min x kuadrat ditambah 2x ditambah 8. Nah, jadi ini kita ubah pertidaksamaannya itu menjadi persamaan kuadrat, jadi ini salah ya. Jadi sama dengan tanda kecil sama dengan tadi itu kita ubah menjadi sama dengan. Jadi y sama dengan min x kuadrat sama ditambah 2x ditambah 8. Jadi yang pertama kita menentukan titik potong sumbu x dulu, seperti yang tadi, y sama dengan 0. Jadi karena ini tanda y, jadi kita bikin 0 sama dengan min x kuadrat ditambah 2x ditambah 8. Nah, karena di sini ada min, jadi kita kalikan min 1 semuanya ya. Jadi karena dikalikan dengan min 1, jadi hasilnya itu tinggal 0 sama dengan x kuadrat min atau dikurang 2x dikurang 8. Jadi selanjutnya itu kita bikin x, yaitu 2 kali ya.
di sini X dan di sini X, dan untuk mencari 4 sama 2-nya ini berkalian berapa ya jika dikalikan hasilnya min 8 dan dijumlahkan hasilnya 2. Jadi ini min 4 dikali 2 itu sama dengan min 8, dan min 4 ditambah 2 itu hasilnya min 2. Nah, jadi di sini. Nah, jadi selanjutnya itu seperti ini. X dikurang 4 sama dengan 0. X, nah karena ini min 4 dipindah luaskan menjadi 4. Jadi X, Y-nya itu 4,0 dan sama kita turunkan. X ditambah 2 sama dengan 0 dan X sama dengan min 2. X, Y sama dengan min 2,0. Selanjutnya itu titik potong sumbu Y. X sama dengan 0. Jadi Y sama dengan min X kuadrat ditambah 2X ditambah 8. Jadi karena hasilnya step ini dikalikan itu hasilnya 0, jadi 0 ditambah 0 ditambah 8 sama dengan 8. Jadi ini ya hasilnya Y-nya itu sama dengan 8. Nah, selanjutnya itu kita menentukan diskriminannya atau tandanya itu D ya. Jadi soalnya itu adalah Y sama dengan min X kuadrat ditambah 2X ditambah 8. Jadi caranya itu kita bikin ABC-nya dulu. Seperti ini, ABC. Nah, A-nya itu yang ini, A, B, dan C. Jadi A-nya itu kan tandanya X. Jadi X itu 1. Jadi A-nya min 1. B-nya itu 2. Dan C-nya itu 8. Nah, kita rumus mencari diskriminan itu kayak gini ya. D sama dengan B kuadrat dikurang 4 dikali A dikali C. Nah, seperti ini. D sama dengan B kuadrat, B-nya itu yang ini ya, 2. Jadi sama dengan 2 kuadrat dikurang 4 dikali A. A itu min 1. Nih. Dan dikali C. C itu 8. Di sini. Nah, selanjutnya 2 kuadrat itu sama dengan 4 dan 4 dikali min 1 itu sama dengan min 4. Min 4 dikali 8 itu sama dengan min 32. Jadi karena min sama min itu jadi positif, jadi 4 ditambah 32 sama dengan 36. Bikin titik puncaknya XP YP. Jadi rumusnya XP itu yaitu min B dibagi 2A. Nah, kalau rumus YP itu min D dibagi 4A. Jadi XP itu kan min B. Jadi B tadi kan 2, jadi min 2 A itu min 1, jadi 2 dikali min 1. Min 2 dikali min 1 itu kan hasilnya min 2, jadi min 2 dibagi min 2. Dan ini tandanya ada tanda min, tanda negatif, jadi min sama min itu hasilnya positif. Jadi 2 dibagi 2 itu sama dengan 1. Jadi XP-nya itu 1. Dan YP-nya itu min D. Min D itu kita ambil dari yang hasil D tadi, 36. Jadi karena min D, jadi bikin min 36. 4 dikali A itu min 1. Jadi 4 dikali min 1 itu min 4. Jadi min 36 dibagi min 4. Jadi seperti tadi, min sama min itu hasilnya positif. Jadi 36 dibagi 4 itu hasilnya 9. Jadi XPYP-nya itu 1,9. Nah, selanjutnya itu uji titik. XY kita ubah lagi jadi 0. Jadi Y kecil sama dengan min X kuadrat ditambah 2X ditambah 8. 0 kecil sama dengan min 0 kuadrat ditambah 2X dikali 0 ditambah 8. Jadi karena ini dikalikan 0 ya, jadi hasilnya itu 0 dan tidak ada lagi. Jadi langsung ke 0 kecil sama dengan 8.
Jadi 0 itu lebih kecil dari 8 dan ini adalah benar ya. Jadi yang dari kita ambil dari yang XPYP tadi. XPYP tadi kan ini XP-nya X-nya itu 1 dan Y-nya itu 9. Jadi di sini X-nya itu 1 dan Y-nya 9. Nah, XPP. Nah, kan kita ambil titik puncaknya, kita satuin seperti ini, dan titik puncaknya itu di sini ya. Selanjutnya itu kita ambil dari Y-nya, Y-nya 8. Nah, kita taruh di sini ya. Nih, Y-nya 8. Dan X-nya itu 4 sama min 2. Nah, kita letakin di sini. X-nya 4, di sini 4, dan min 2. Kita bikin kurvanya, jadi dari sini, min 2, kita lanjut ke 8 tadi, dan ke titik puncak yang ini, dan lanjut ke 4. Nah, karena di sini tandanya ada tanda sama dengannya, kecil sama dengan, nih, jadi kita bikin garis lurus kayak gini aja, tidak putus-putus. Jika tandanya hanya kecil kayak gini, tidak ada tanda sama dengannya, maka garisnya itu kita bikin putus-putus. Kita bikin juga yang grafik yang grafik ya. Nah, grafik yang tadi juga kita tulis, yang tadi X-nya itu 6, X-nya itu 6 dan Y-nya 4. Jadi kita bikin lurus sini, lurus. Dan tadi sama, tadi itu juga ada tanda persamaannya. Jadi garisnya itu lurus ya, tidak putus-putus. Tapi kalau tandanya itu tidak ada tanda sama dengan, kayak besar aja, jadi itu garisnya putus-putus. Dan karena pernyataannya salah, itu kita garis keluar seperti ini. Nah, cara kita mencari DHP-nya itu seperti apa? Jadi kita tengok yang paling banyak diarsir. Nah, jadi yang ini tuh paling banyak diarsir ya. Nah, jadi yang ini paling banyak diarsir di sini. Jadi di sinilah kita bikin DHP-nya. Kalau misalnya A-nya besar dari 0, maka kurvanya itu terbuka ke atas, dan jika A kecil dari 0, maka kurvanya itu ke bawah. Seperti tadi, kurvanya itu 0, kecil, sama dengan 8, jadi tandanya itu kecil, kurvanya ke bawah ya, seperti ini. Baiklah, mungkin segitu saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.